Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Wibowo, Prodi S1 Keperawatan di Stikes Batara Guru Sarawaka. Di sini saya akan memaparkan UAS Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, penggunaan tanda baca dan ejaan. Yang kedua, ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Yang ketiga, kalimat efektif. Dan yang keempat, membaca kritis. Baik, kita masuk di yang pertama, yaitu penggunaan tanda baca dan ejaan. Penggunaan tanda baca dan ejaan adalah tanda yang digunakan dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis yang kita maksudkan. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian. Yang ketiga, titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung. Yang keempat, tanda hubung. Tanda hubung menyambungkan suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Dan yang kelima, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Yang keenam, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. Selanjutnya, yang kedelapan, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Yang kesembilan, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kesepuluh, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kesebelas, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Selanjutnya, ke-12, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-13, tanda garis miring. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penadaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, takwin atau tahun ajaran. Yang ke-14, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya kita bahas ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Ringkasan menurut beberapa para ahli, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Nur Hadi, ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Yang kedua, Isdriyani, ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, memproduksi kembali apa kata pengarang. Dan yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan. Yang keempat, penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarang. Yang kelima, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Selanjutnya, cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Dan yang ketiga, mengadakan produksi. Yang keempat, membuat tujuan ringkasan. Selanjutnya, ikhtisar. Ikhtisar merupakan suatu bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Selanjutnya, fungsi ikhtisar. Yang pertama, untuk pengembangan ekspresi serta pengamatan kata.
Yang kedua, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Yang ketiga, membimbing dan menuntun seorang agar dapat membantu kita dalam pemahaman karangan asli dengan cermat. Selanjutnya, cara membuat ikhtisar. Yang pertama, membaca naskah asli beberapa kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. Yang ketiga, menulis ikhtisar berikut ini adalah contoh membuat ikhtisar. Petenis dua bersaudara, Serena dan Venus William, tampil dengan gemilang dalam sebuah turnamen bergengsi dunia. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Selanjutnya, fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal yang telah dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis abstrak terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abstrak indikatif, dan yang kedua, abstrak informatif. Yang pertama, abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah. Yang kedua, abstrak informatif merupakan miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya. Selanjutnya, sintesis. Pengertian sintesis. Sintesis yang utama adalah pengumpulan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara dan penulis. Selanjutnya, kita masuk ke membaca kritis. Membaca kritis merupakan sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketenangan hati, mendalam, evaluatif, serta analisis. Membaca kritis juga untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya kita masuk ke ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti memiliki dua sasaran, yaitu sasaran bentuk dan isi. Yang dimaksud dengan sasaran bentuk ialah ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, membaca ide merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan bacaan tersebut. Yang keempat, membaca bahasa. Membaca bahasa lebih menekankan kepada unsur-unsur kebahasaan yang menjadi sasaran utamanya, misalkan morfem kata, frasa, kalimat, dan wacana. Yang kelima, membaca sastra. Membaca sastra bukan sekedar mencari hiburan dari cerita pendek, novel, dan cerita bersambung, tetapi fungsinya lebih dari itu. Saya atas nama Susilo Wibowo mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.